di dekat rumah. Dikejar pemburu lari ke taman. Jadi anak harus berakhlakul karimah. Hormati guru, sayangi teman. Beli jamu dari Belitung. Beli surabi di Cikupa. Kalau hidup ingin beruntung, dunia dicari, akhirat jangan lupa. Setidaknya ada 3 kunci sukses beliau. Yang pertama, kunci sukses beliau adalah memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa yang paling kuat imannya di antara kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bermodal keimanan, beliau menjadi tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan, yaitu mengenal Sang Pencipta dan melakukan berbagai amal kebajikan demi membangun kemaslahatan di dunia ini. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, maka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Salam Habibi, salam alaika Habibi. Yaumul ghoribi, salam alaika amnun wa salamun. Salam alaika yaumul ghoribi, salam alaika amnun wa salamun. Salam alaika selamat ya Habibi. Salam alaika. Rabbi firham walidina, ya Rabbi harna jami'a. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Hakim Bapak Haji Farhan beserta segenap jajaran pengurus. Semoga yang menjawab salam Allah lapangkan rezekinya. Yang jawab amin semoga Allah sehatkan badannya. Yang aminnya makin kencang berangkat ke tanah suci tahun depan. Tapi insya Allah yang hari ini hadir jamaah Masjid Al-Hakim insya Allah adalah hamba-hamba Allah yang dimudahkan insya Allah berziarah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Yang punya hutang semoga Allah lunaskan hutang. Kenapa aminnya lebih kencang dari pergi umrah ya? Ini jangan-jangan rumah masih banyak yang belum selesai urusannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan walaupun ngambil KPR, KPR-nya selesai dalam waktu yang insya Allah tidak meleset. Amin. Nah, kalau udah begini aminnya mudah-mudahan Allah turunkan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal
أما بعد فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال صحابي ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Bapak Ibu hadirul hadirat rahimakumullah, bagaimana kabarnya siang hari ini? Yang jawab panas itu insya Allah masuk surga dulu. Resikonya kadang-kadang maulidan malam, begitu dia adain siang, ini namanya manusia hobinya ngeluh, betul apa enggak? Tapi insya Allah yang di sini hobi ngeluh apa enggak? Kalaupun ada yang lebih banyak ngeluh, biasa bapak-bapak apa ibu-ibu? Ya Allah, kok saling dorong-dorongan begitu? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan mengeluh, sering berkeluh kesah, padahal nikmat yang Allah kasih kepada kita sedikit apa banyak? Banyak aja apa banyak banget? Bahkan saking banyaknya kita nggak bisa ngitung. Makanya model manusia bersyukur itu ada dua. Ada yang dia dapat nikmat dulu baru bersyukur, ada juga yang bersyukur terus baru dapat nikmat. Nah, kalau jamaah di sini kira-kira masuknya yang mana? Dapat nikmat dulu baru bersyukur, apa bersyukur dulu baru dapat nikmat? Coba direnungkan pertanyaan ini. Ya, nggak bisa pilih dua-duanya, pilih salah satu. Kira-kira dapat nikmat dulu baru syukur atau syukur dulu baru dapat nikmat? Dapat nikmat dulu baru bersyukur, betul apa betul? Cuman pertanyaannya, kalau terus nggak dapat nikmat bersyukur apa enggak? Dan kalau hari ini kita bilang nggak dapat nikmat, mungkin nggak Allah nggak ngasih nikmat sama kita? Nggak mungkin. Kita hidup itu dari semenjak berada ditiupkan ruh kita ke dalam alam rahim, sampai kita lahir, sampai kita ada di dunia, sampai kita mati, itu yang namanya nikmat Allah kasih, bahkan sampai di alam barzakh. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kalau kita hari ini pahami bahwa kita terus-terusan dapat nikmat, jangan sampai kita jadi orang gagal faham. Jadi orang apa? Gagal faham. Siapa orang gagal faham? Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ambil ujungnya dulu ini. Bagaimana Allah menyebutkan di dalam ayat itu secara lengkap. Dan ingatlah tatkala Allah telah memaklumkan, jikalau kalian bersyukur pasti Allah akan tambahkan nikmatku bagimu. Tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku demikian pedih. Maka yang dimaksudkan di ujung ayat itu, itulah orang-orang yang gagal paham. Maksudnya apa? Terus-terusan dia dikasih nikmat sama Allah, tapi dia lupa sama yang memberi nikmat. Betul apa enggak? Makanya kita jangan sampai jadi orang yang gagal paham.
Dan orang yang gak gagal faham gimana? Dia terus bersyukur atas nikmat Allah, karena dia yakin Allah memberi janji. Janjinya yang bukan cuma janji sekedar pilpres, yang bukan cuma sekedar pil caleg, bukan hanya sekedar pil bupati, tapi janji yang gak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Apa janji Allah? Siapa yang bersyukur pasti akan Allah tambahkan nikmat. Maka hari ini yuk, bagaimana kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya orang yang bersyukur itu akan dapetin tambahan nikmat lainnya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita jadi orang gagal faham. Begitu dikasih panas ribut pengen minta, dikasih hujan ribut pengen minta. Yang salah siapa kalau begitu? Ini namanya manusia. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nyontohin, kalau kita dapetin sesuatu yang kita suka, beliau melihat sesuatu yang ia sukai, maka Nabi akan mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba kita lihat sama diri kita, kira-kira kita ngucapin alhamdulillah pas dapat nikmat atau juga pas dapat ujian? Inilah beda kita sama Nabi. Nabi di setiap keadaan itu ucapannya alhamdulillah. Makanya episode hidupnya bahagia. Kita kadang-kadang baru diuji sedikit, masya Allah, keluar itu alam gaib, kebun binatang dan yang sejenisnya. Tapi kalau hari ini kita datang, insya Allah datang ke sini, kira-kira paksaan apa pilihan Bapak Ibu? Paksaan apa pilihan? Duduknya di belakang sambil ngelonjor, sambil makan cilok, kira-kira pilihan apa kebiasaan? Jangan kalau giliran nonton biduan paling depan, betul apa betul? Wow, ibu-ibu yang teriak bapak-bapak. Mana ada ibu-ibu nonton biduan dia jadi biduan? Iya. Kira-kira di sini masih ada apa kagak? Masih ada yang hobi main kebiduan? Yang mana orangnya sampai? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nonton biduan kagak dapat pahala, betul apa kagak? Kalau mau mendingan nolong biduan yang janda sekalian. Kalau mau paham bener dah urusan begini. Tapi kalau datang ke pengajian, duduk di depan, insya Allah pahalanya paling banyak. Bukan amin doang, maju yang belakang. Kita kadang-kadang pengen, tapi melakukannya kagak, kan gitu. Pengen sih dia masuk surga, tapi gitu. Pengen sih jadi hamba Allah yang soleh, tapi ada tapi mulu urusannya. Pengen sih ikutan maulidan, tapi pengen sih ikut ngaji, tapi pengen sih sholat subuh berjamaah, tapi betul apa betul? Ini saya bayangkan, masya Allah, ini tadi jamaah subuhnya kayak begini, betul? Masya Allah. Ini kalau jamaah subuhnya model begini nih Pak Haji, masya Allah, masjid kagak muat, betul apa kagak? Tapi kadang-kadang subuh masjidnya kelihatan tiang doang sama tiang mik, ya kan? Maka kita berlindung kepada Allah biar kita jadi orang yang bersyukur. Kenapa? Orang yang bersyukur selain Allah tambahin nikmat, maka Allah akan jauhin azab. Surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Makanya begitu baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Maka saat itu menetes air mata beliau. Karena kebayang Rasulullah itu gimana perjuangannya. Karena di situ disebutkan telah datang kepada Rasul dari kalangan kalian sendiri.
Rasulullah bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan bangsa jin, tapi dia amat sangat merasakan beban penderitaan kita, pengen banget kita selamat masuk surga, dan beliau amat berbelas kasih kepada orang-orang yang beriman. Makanya yuk, sebelum kita lanjutin, bagaimana agar kita bisa dipantaskan jadi orang-orang yang disebut pengikut Nabi, pencinta Nabi, follower Nabi. Karena kalau kita hari ini sibuk follow, kalau kita punya akun media sosial, biasanya yang sering kita follow itu siapa? Anak muda biasanya follow siapa? Yang paling banyak follower hari ini siapa? Se-Asia 19 juta subscriber. Siapa namanya Pak, Bu? Ya, Atta Halilintar, betul nggak? Kira-kira isinya Atta apa Bapak Ibu? Hah? Asia. Isinya itu doang. Prank ini, prank itu. Tapi bisa 19 juta orang follower. Hari ini Nabi nggak cuma ngajarin Asia. Nabi ngajarin, ngebimbing kita biar gimana masuk surga. Tapi kita kadang-kadang nggak bangga jadi followernya Nabi. Betul apa enggak? Maka hari ini sebelum kita lanjutin, kita semangatin lagi sholawat kita. Karena jangan-jangan hari ini kita semakin jauh kecintaan kita sama Nabi, semakin jauh kerinduan kita sama Nabi, lantaran apa? Lantaran kita disibukkan dengan urusan-urusan yang nggak penting, yang dibuat oleh orang-orang yang zalim. Maka kita berlindung kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dan semakin dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sama-sama salat, boleh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Bisa? Kita ulang sekali lagi. Allah baik. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Naik. Apa contohnya? Nabi itu Masya Allah sama istrinya nggak pernah marah. Nggak pernah apa? Nggak pernah apa? Sekarang saya tanya, Bu, kalau jawabnya satu, Bu, ya. Kalau dua, Bu. Oke, kita coba, Bu. Pertanyaannya, Ibu pernah nggak dimarahin sama suami, Bu? Iya Allah. Pernah apa enggak? Sekarang saya tanya Bapak, Pak, pernah marahin istri enggak, Pak? Mana yang lebih sering marahin istri apa dimarahin istri, Pak? Jadi kenapa? Karena dia nggak ikut Nabi. Kalau dia punya adab, ngikutin adab Nabi, maka ya Allah, istri kalau lagi marah, Pak, nih Pak, kita kasih rumusnya. Kalau istri lagi marah, Bapak jangan langsung bilang, Mama, diem ya. Papa juga bisa marah. Diam. Enggak gitu. Istri nggak bisa digituin. Betul nggak, Bu? Jadi pantasnya diapain? Begitu istri lagi marah, Bapak ini begini. Terus kita bilang, Ma, tarik nafas tuh. Bapak ini begini. Kasih air, Ma, haus enggak? Apa ini gini.
Yuk temenin papa ke toko perhiasan sebentar. Selesai nggak tuh urusan? Pertanyaannya pernah apa kagak kan begitu? Makanya suami kudu paham. Suami itu kudu paham. Rasulullah itu halus banget perasaannya sama istrinya. Kita kadang-kadang istri ditanggapin makin emosi. Capek nih lagi habis dari KW. Begitu pulang, "Pak, mama punya cerita begini. Please deh, Ma. Ini udah 14 kali mama cerita yang sama. Mama capek tahu." Kira-kira sakit nggak perasaan? Sakit nggak perasaan istri digituin? Sakitnya di mana? Kalau udah sakit perasaannya, kira-kira apa yang terjadi? Dia nggak curhat sama suami, tapi curhat sama suami orang. Makanya suami kudu paham. Kalau istri kemudian dia udah mulai begitu, lagi naik tensinya, maka tadi kata kuncinya dengerin. Begitu bilang, "Pak, mama punya cerita begini." "Hah, iya Ma, kayaknya papa baru denger deh sekali ini." Terus dia cerita lagi begini, "Masya Allah Ma, terus gimana?" "Udahlah Pak, papa ini baik banget sih mama." Selesai urusan tuh. Makanya Nabi manggil istrinya gak pernah dengan panggilan buruk, betul apa enggak? Manggil dengan panggilan yang baik. Manggil Bunda Aisyah itu ya Aish. Dalam riwayat lain ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Saya tanya sama ibu, Bu, pernah nggak dipanggil begitu sama suami? Kok bapak yang jawab? Kata suami dalam hati, gimana mau manggil Humairah Ustaz? Pipinya kagak putih kemerah-merahan. Ini coklat agak-agak geseng dikit. Mau manggil Hajar Aswad nggak enak. Ya Hajar Aswad, wahai batu hitam kemari ente. Bu, makanya Rasulullah itu romantis sama istrinya tuh Masya Allah dahsyat. Nih, dalam sebuah riwayat, Ummul Mukminin minum di gelas, ya kan? Begitu dia minum, bekas bibirnya Ummul Mukminin ini, maka Rasulullah pegang itu gelas, minumnya dari situ juga.